Asalnya ke warung kayak gitu kan, ketemu sama Jepang. Kalau diperkosa isinya cuma diperkosa saja. Dikirim ke markas-markas itu untuk memenuhi kebutuhan seksual dari para tentara Jepang itu. Ternyata dipekerjakan sebagai pelacur, sebagai pemuas nafsu tentara Jepang. Lantaran asalnya ke warung kayak gitu kan, ketemu sama Jepang. Bapak saya jadi sampai sakit, mikirin saya, anak saya, aduh kemana anak saya. Tidak kerjain, kumpulkan tadi Lianjo banyak perempuan. Cek di dia mah hotel, kali saya masuk di tali ditanyakan naon eta teh kitu apa Lianjo. Kalau di bangsa Indonesia mah hotel. Yan, terima kasih. Ada seperti juga. Cuma hari-hari. Iya di dia. Ini udah dirombak. Di situ satu teh. Itu satu aja sih jadi. Ada satu lagi Di sebelah mana? sebelah sana tuh yang Ada dulu tempat nenek di sebelah mana? sebelah Di dia sama Sama. kan pindahan. pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Itu udah lima lagi. Oh, tapi nggak jadi hadis. Nggak jadi, katanya nggak jadi kabur kan, ketat. Dan ketahuan. Ketahuan. Jadi sini kan. Boplok ini. Basi conggong ayah urut nggak bisa itek dan heran conggong dia ayah bekasnya. Kalau siang, nah gimana biasa. Kalau malam bangsa pangkat-pangkat opsir gitu. Ini masih zaman dulu, zaman Belanda. Dan dibongkar Belum teman. dibongkar. Nanti bagusin aja. Suka ditambah-tambah kamar dapur yang dijadiin kamar pan ayah kamar itu. Pakai gitu ayah belakang-belakang apa. Bebas ali dianjo teh, saya tidak punya uang apa-apa, saya pangkatnya babel satu orang mereka pulang ke aku, saya nggak bisa pulang, nangis itunya gitu satu orang, pulang ya pulang, udah punya uang dibayar rumahnya gitunya, eta cina gini pakaian cina pakaian laki weh satu bisa setel, ya pulang gitu. Dulu waktu ibu sedang bermain di depan rumah ibu atau nenek lah, nenek. Pada waktu itu usia ibu saya itu 16 tahun kurang lebihnya, 16-17 tahun. Nah, ketika sedang asik bermain, tiba-tiba ada tentara Jepang dan mereka menculik ibu saya. Paling tidak sedikitnya 8 orang laki-laki pada waktu itu. Semua bergiliran. Dokternya memang ada. Pada waktu itu ibu cerita memang ada dokternya, tapi hanya sekedar supaya keadaan si para Jugun Lianfu ini, pemuas nafsu seksual orang-orang Jepang itu sehat. Tapi ketika sudah keadaannya memburuk ataupun keadaannya sudah lemah lagi, maka dibuang begitu saja.
Nah sama dengan yang dialami oleh ibu juga begitu. Ketika memang sudah tidak terpakai lagi, artinya sudah kondisinya sudah tidak baik lagi menurut pandangan orang-orang Jepang pada waktu itu, maka ibu saya dipulangkan. Ke rumahnya. Tapi ketika pulang didapati orang tuanya tuh sudah meninggal. Ya kena busuhan sama di Jepang baik, tapi lain-lain sama saya, sama ndak sama saya. Nggak kena sama busuhan. Mas Karina, saya itu ketika ngomong, ayah saya pergi ke sawah, ibu saya ya pergi ke sawah, cuma sendiri ngomong adik-adik saya. Nah, ada Jepang itu datang, itu mengambil saya. Ingat saya, umpamanya bicara Jawa itu, ayo saya ada kerja ya, nanti saya kerja enak, ikut saya, itu naik dokan ya, dia naik dokan. Lah saya masih kecil nggak semprintil, nggak pernah naik apa-apa, saya ikut, saya langsung datang Timur Kelentingan itu, terus saya diajak terus pergi datang tempatnya Jepang itu. Dibawa Jepang ke Surabaya, terus di sana juga pernah disiksa, ya kerja, tapi dia sama sekali tidak mau dibilang Jukun Yanfu. Kalau diperkosa isinya cuma diperkosa saja itu. Sama ibu bapaknya sampai dikira sudah meninggal, sama kakek nenek itu dikira ibu saya ini sudah meninggal gitu. Betul saya itu di barat Jepang, tapi saya itu bisa kelaksanan niat saya sendiri kabul. Nah, kalau malam nggak bisa keluar karena takut suaranya pelor itu, takut suaranya pelor itu. Cuma di belakang saja dan sekitar rumah, keluar kalau sama dokter itu. Siapa yang ngasih? Semua tidak ada yang kasih uang. Semua yang kerja di situ tidak ada yang kasih uang. Ada markas-markas tentara Jepang, seperti misalnya di Balikpapan, di Banjarmasin, di Malaysia, di Timur Timur, di Pulau Buru, bahkan juga sampai ke Malaysia ataupun Taiwan sendiri. Nah, itu sebetulnya berlaku juga di negara-negara jajahan Jepang waktu itu, seperti misalnya Filipina, Korea, baik itu Korea Selatan maupun Korea Utara, kemudian Cina, dan juga terdapat dokumen di mana orang-orang atau perempuan-perempuan Jepang sendiri dikirim ke markas-markas itu untuk memenuhi kebutuhan seksual dari para tentara Jepang itu. Ya, saya mengetahui tentang Yugun Yanfu untuk pertama kalinya itu tahun 92 ketika Japanese Bar Association itu menulis surat kepada Persatuan Advokat Indonesia untuk meminta data-data tentang Yugun Yanfu di Indonesia. Tokyo Tribunal tentu saja bukan tribunal yang beneran yang legally binding, tapi itu adalah pengadilan rakyat ya, sebagai satu cara kita untuk menganalisis
dan mengumpulkan data-data yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. All rise. The court is now in session. Di awal-awal itu bukan saya yang ikut di dalam persiapan Tokyo Tribunal itu, melainkan Ita Nadia dari Kalyana Mitra. Saya juga meminta teman-teman di LBH Jakarta atau LBH Jogja saja yang ikut itu semua. Panitianya datang ke Indonesia mengumpulkan 17 organisasi waktu itu untuk mendiskusikan itu, dan akhirnya rapat itu menunjuk tetap saya yang untuk leading proses ke Tokyo Tribunal itu. Nah, itulah saya ambil tugas itu sejak bulan April tahun 2000. Good morning, Your Honor. My name is Musha Balikata Sukana, the country prosecutor from Indonesia. On this occasion, I and my counsels, Antalini Arna, Asmi Priyanti Damanik, and Paulus Mahulete, are appearing on behalf of the survivor and victim of sexual slavery by Japanese military government in Indonesia during the relevant time of this indictment. Sapulete yang terus-menerus datang di konferensi-konferensi yang diadakan oleh kita kan ada semacam networknya ya untuk Yugen Yanfu itu. Nah itu dia datang. Nah itu yang saya panggil karena dia yang mengikuti terus. Sebetulnya saya juga memanggil Mata Serena. Kemudian saya mengikut sertakan Asni Frianti dari LBH Apik. Apakah pada saat itu Ibu tidak bisa menolak, atau apakah kalau Ibu menolak, Ibu akan mendapat suatu perlakuan dari Cipada? Pemerakasannya adalah seorang mantan wartawan Asahi Shimbun bernama Yayori Matsui. Memang dia sangat progresif ya, memperjuangkan kaum perempuan di Asia, yang kemudian mengundang teman-teman lain seperti misalnya Hai Susin yang sudah lama memperjuangkan Yugen Yanfu di Korea Selatan. Kemudian dari Filipina ada beberapa lawyer yang diundang, dan semua perwakilan dari victimized countries. The Japanese Imperial Army controlled the island of Java and Sumatra, while the Imperial Navy ruled Borneo and eastern region of Indonesia. Sebagai simboliknya, waktu pembacaan keputusan itu ada di Den Haag, karena Den Haag kan kota ini tempat perjanjian perdamaian dunia diadakan, dan di sana ada pengadilan internasional kan semuanya di Den Haag. Your Honor, please, appearance from the Philippines, Merlin M. Magallana. Di Jepang itu semua perwakilan negara-negara itu membacakan surat dakwaan itu di di hall besar, seperti di setting seperti pengadilan gitu. Kemudian hakimnya mau bertanya, korbannya didatangkan untuk testimoni, kemudian ada saksi ahli dan lain sebagainya. Pemerintah Jepang dinyatakan bersalah melanggar konvensi Jenewa mengenai kejahatan perang, konvensi-konvensi ILO dan konvensi lainnya, menghukum pemerintah Jepang untuk rehabilitasi, memberikan kompensasi kepada para korban. Harapan saya kepada pemerintah supaya dia minta maaf kepada saya sebab saya sudah begini besar dan bagaimana keadaan saya sudah begini tua. Banyak sekali gadis-gadis yang dibawa dari usia di antara sekitar 13-an ke atas, nah dibawa oleh Jepang untuk ternyata dipekerjakan sebagai pelacur, sebagai pemuas nafsu tentara Jepang.
menjadi alasan bagi pemerintah, dalam hal ini Menteri Sosial waktu itu, Menteri Intan Suweno, untuk menolak kompensasi itu diberikan pada individual korban, melainkan diterima oleh pemerintah Indonesia untuk pendirian panti-panti jompo. Nah, Indonesia menandatangani kontrak untuk menerima bantuan itu sebesar 380 juta yen, yang itu berlaku selama 10 tahun. Intan Suweno dengan pemerintah Jepang menandatangani MOU, termasuk perubahannya dari diberikan kepada Jugun Yanbu, akhirnya dicoret, dirubah menjadi diberikan kepada panti jompo lansia. ASEAN Women Fund, yaitu sebuah yayasan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dari dana publik maupun dari dana pemerintah untuk memberikan kompensasi itu. Nah, oleh karena pemerintah Indonesia menolak untuk memberikan kompensasi itu kepada individual korban, langsung diberikan kepada Depsos untuk mengelola. Tetapi yang menandatangani itu adalah Intan Suweno dengan pemerintah Jepang. Dana-dana itu yaitu seorang kira-kira 2 juta yen. Pemerintah Jepang bersalah. Nah, untuk permintaan maaf belum dilakukan. Itu saja. Coba dibaca di buku Enlightenment. Di sana ada semua bahwa pemerintah di dalam sidang internasional itu sudah disebutkan bahwa pemerintah Jepang bersalah. Ya, saya tidak melihat perubahan yang signifikan ya setelah Tokyo Tribunal. Oleh karena itu saya berusaha untuk bisa menerbitkan keputusan Tokyo Tribunal itu, menerjemahkannya untuk bisa jadi konsumsi publik, atau at least para akademisi. Meminta kepada pemerintah Jepang bahwa dia harus membuat suatu permintaan maaf, kemudian ganti rugi. Nah, oleh karena itu saya mengajukan translation itu kepada Komnas HAM sekarang ini, dan Komnas HAM sudah bersetuju untuk menerbitkannya dalam waktu dekat. Tuntutan dari ex-Jugun Yanbu ini yang memang belum direalisasi. Yang sudah direalisasi hanya kurikulum, tapi kurikulum itu hanya di Indonesia, yang ke Jepangnya belum. Terus kemudian permintaan dari pemerintah Jepang baru saja masuk melalui Komnas HAM 2. Nah, advokasi yang memang masih kita lakukan dari Komnas HAM itu yang memang sudah kita persiapkan itu kertas posisi. Minta pertanggungjawaban pemerintah lewat Komisi 8 di DPR yang membawahi Depsos, penggunaan 380 juta yen yang hampir 10 M itu sebetulnya kemana gitu. Memang banyak yang tidak menikah dan banyak yang kalau toh dia menikah dia tidak mempunyai keturunan karena alat reproduksinya sudah rusak. Itu yang aku tahu, jadi mereka banyak mengambil anak angkat. Saya berusaha agar Komnas HAM tackle isu ini terus ya. Setidaknya recognition bahwa peristiwa itu ada, mereka ada korbannya, itu berkaitan dengan perang, itu bisa masuk di dalam buku sejarah pelajaran untuk anak-anak sekolah. Aku nang kene ndaftari Jugun karo ndaftari Remusa Yangpu. Yangpu aku sing nanggung, aku sing ndaftari. Pendaftaran tak liwatne Budi Hartono, Jalan Agus Salim nomor 35 Yogyakarta. Neng kono pendaftaran ora dilayani. Ora dilayani mergo Yogyakarta individu sing didaftar mung khusus daerah Yogyakarta, lain Jogja ndak gelem. Yo tak rombak aku daftar nang Lumajang.
Mbah Jono itu sebetulnya yang aktif yang perempuan, Ibu Jononya. Jadi Ibu Jono itu dia sangat perhatian sekali dengan lansia. Tetapi dengan adanya kasus proses pendataan Jukunianku, dia lebih konsen terhadap itu. Daftar wongku tak gone Lumajang kabeh. Tak enteni sampai 2 tahun pendaftaran ndak ada pelaksanaan. Lah aku doyak-oyak wong-wong. Piye Pak Jono? Jarene arep entuk ganti rugi. Lah aku doyak wong-wong, aku lepas saka Lumajang. Aku teko ning DPR, Jalan Gatot Subroto. Rombongan wong 34. Zaman presidennya isih Pak Harto. Iki Jugon yang pu. Jenenge sapa, Mbah? Namine sinten? Suratmi. Sapa? Suratmi, Kong. Suratmi. Ditahan aku, dikira ngapusi. Bantah-bantahan. Lah wong tentara Kuramil wong bocah saiki ae ora ngerti jaman Jepang kok. Aku ditahan nang Kuramil jam 8 esuk sampai jam 2 awan. Kek balik. Dikira aku ngapusi. Tari wong-wong tak jaluke kompensasi. Iki Jugon. Kartini karo Sophia. Itu aku mengadakan pertemuan Koalisi Perempuan Indonesia yang memang anggota-anggotanya adalah lansia dan diantaranya adalah ex-Jukunianku. Nah, kemudian salah satu itu memberikan testimoni di depan massa yang tamu undangan. Ya sekarang kan sudah semakin sedikit ya karena sudah banyak meninggal. Mereka sekarang rata-rata kan umurnya antara 70-80 ya kan. Ternyata mereka itu malah mentertawakan apa yang terjadi pada ex-Jukunianku itu, yang kalimat seperti di antre mereka ketawa. Iya, saya menyesal sekali bahwa dalam masa hidupnya tidak bisa mewujudkan apa yang mereka harapkan, ya, terutama soal kompensasi. Aku suruh keluar, kemudian yang tidak menghina silahkan tetap tinggal, tetapi yang menghina silahkan keluar. Banyak alasan lah gitu pemerintah, tapi di kalangan NGO sendiri tidak ada kesepakatan mengenai perjuangan kompensasi itu. Sulit juga untuk menyadarkan para pria itu di sekitar itu untuk menyadari bahwa perempuan itu sebetulnya juga ibu kita atau teman kita, sahabat kita. Mereka lebih berpikir pada bahwa itu memang ex-maco. Saya berjanji bahwa saya akan memperjuangkan terus agar mereka diakui sehingga tercatat di dalam sejarah sebagai korban perang. Berarti tahu ya, tahu tak? Tahu marah, nara